Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Season 3 part 3 apa 4 ini ya. Kembali si Sugus ini berulah semeton. Tapi yang menarik adalah selentingan para wartawan nih, teman-teman wartawan ya. Apakah ini memang sengaja direkam atau memang ini bocoran tentang pendapat wartawan terhadap Agus ya. Katanya apa? Kan Agus tidak bisa berjalan. Agus kan bisa berjalan, tapi kok pakai kursi roda. Nah itu kata teman wartawan ya. Jadi menarik itu reaksi semeton. Ini juga nanti ada pelaporan yang dilakukan oleh Sugus ya. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Aja. Agus bukannya bisa jalan ya? Bisa, tapi dia malas aja kayaknya mah. Dia suruh pakai Lu lagi live pakai lu. skateboard aja. Pakai skateboard katanya. Udah habis dia nanya ya. Enggak, maksud gua kan yang kena mata lu, Iya, bukan kaki betul. lu. Iya, pegel kali dia malas jalannya. Kursi roda. Ya. Ini siapa aja yang udah mulai live nih? Kayaknya Hana doang. I dare you. Jadi jujur saja sebetulnya bukan hanya kita saja sebenarnya gregetan ya, para teman-teman wartawan juga di sana gregetan mungkin ya. Jadi kalau kita lihat statement yang tadi ya, dan ini salah satu yang dilakukan ya, dan pada saat ini Agus lancar-lancar saja berjalannya begitu ya. Dan ada juga nanti statement tentang pelaporan dilakukan oleh Agus kembali ya tentang uang donasi. Kita proses hukum. Tuh jalannya lancar, tuh ya? Di sini ya, lancar Bang. guys. Nah tuh, Sebelum masuk, woi deh. Bang, mungkin kedatangan hari ini kalau boleh tahu apa? Ya, hari ini kami dari tim pembela kaum lemah Tim datang ke pembela Polda kaum lemah. untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh yang berinisial G ya. G. Nah, terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang menggelapkan dana uang sumbangan donasi Penggelapan. 1,3 M miliar. Hari ini kita 3 M panggilan. miliar. Hari ini 1,3 ada M pemeriksaan miliar. terhadap korban sendiri, Agus, dan saksinya Ibu Emin Rumala. Iya. Berarti secara tidak langsung itu karena donasinya itu dialihkan ke NTT atau seperti apa, Bang? Iya, ada Iya. begitu nanti. Itu laporannya pas kapan, Bang? Laporannya 1 bulan yang lalu. Berarti bulan Desember. Berarti sekarang lagi penuhi panggilan ya, Yang Bang? memenuhi panggilan untuk pemeriksaan korban dan saksi Mbak Emin Rumala dan Agus. Dan Iya. ini perdana atas laporannya kah pemeriksaannya apa sebelumnya? Iya, Iya. dari Julian Saputra. Iya, mungkin ini pertama kali BAP kah apa setelah Udah laporan? 2 kali BAP. Oh, ini kedua. Kedua, panggilan terhadap Agus dan panggilan terhadap saksi. Berarti ini ibaratnya ada tambahan bukti ya, bisa dibilang nantinya. Iya, ada beberapa penambahan bukti. Oke, siap, makasih. Di unit PPA ya, Bang ya? Ya, unit PPA. Oke, siap, makasih, Bang. Didampingi oleh penasihat hukum Ya. Pangcun Pacu, tim pembela kaum lemah dan kawan-kawan yang nanti Gue nggak peduli bang, didampingi sama siapa, apalagi katanya pembela kaum lemah. Nggak peduli bang ya. Yang lebih seru sekarang coba kita dengar statement dari Paduka Agus ya. Janji manis terus. Saking kan manisnya sampai sekarang Jangan pahitnya doang tuh. Itu katanya ya. Janji manis tuh ya. Pihak sana apa gimana nih, Gus? Ya kalau kecewa Kayak kecewa kan pasti dong. Tapi Kak Agus sendiri mungkin untuk menutupi sekarang ini nih, untuk menutupi biaya berobat mungkin seperti apa, Kak ya, Agus? dia kan berharap Dia dari kan orang berharap orang lain. supaya dana itu bisa dikelola Sama mereka. gitu kan. Pinter-pinter sih Pinter-pinter mereka. katanya ya. Pinter main dramanya, pinter ngelamang-lamain. Ya tuh. Udahlah bilang nggak usah banyak-banyak Lo yang drama. aja, udah capek. lelah. Lo yang bilang drama. Kehidupan Agus sendiri mungkin mobil. seperti apa sih, Gus? Jalan ini Ya, kehidupannya seperti orang biasa aja, kayak orang Ya. normal aja lah. kanan dikit sekarang Agus juga Ya. lagi Ya. sama lagi nah, mungkin sendirian gitu. Ya, Wawa punya kesibukan tersendiri dia. Dia kan banyak di sini. Hah? Agus sekarang tinggal di mana? Tinggal di apartemennya begitu. Tapi untuk menutupi kehidupan sehari-hari mungkin kayak ini seperti apa, kayak membantu Mas Agus nih? Becek. Iya. awas air Yang penting setia sama si Agus. Pelan-pelan. Ya. Gimana nih Kak mungkin? becek iya Doorstop gaya. Sedikit bentar. Legend di doorstop ya. Juga dari masyarakat
Ya mantapin aja. Bentar Bang Agus. Mantapin aja tuh. 2 meter. Nah, tanya. Oke, tapi untuk sehari-hari apakah Mbak Emi bisa dibilang tuh yang menggantikan Mas Agus untuk bekerja atau seperti apa sih Mbak Emi? Pertanyaan wartawannya. Bisa dibilang tuh yang menggantikan Mas Agus untuk bekerja atau seperti apa sih Mbak Emi? Mbak Emi, Ya, untuk kebutuhan sehari-hari apakah Mbak Emi Pertanyaan menggantikan Mas wartawan. Agus bekerja mungkin atau seperti apa Mbak? Ya masih ada yang bantuan sih karena ya Bang Agus ini stabil dulu kesehatannya baru nanti. Berarti masih banyak orang-orang baik yang membantu Mas Agus. Banyak lah uang ini sendiri. Ya, tahan tuh. Tapi sedih gak sih Mbak Emi, apalagi kan ini kan ibarat pengobatan Mas Agus kan hingga tertunda, hingga bisa dibilang tuh sekarang tuh matanya makin memperburuk ya kesehatan mata. Buruk pun udah nutup. Tutup dua-duanya. Gimana tuh mungkin? Iya, Dari sedih lah udah pasti. Berarti secara udah ketutup dua-duanya gue sih. Iya, udah nggak bisa ngelihat lagi. Ya itu mereka kayak gitu. Ya, mereka dibilang. Tapi akan ada kemungkinan nggak sih kayak untuk capek mata atau seperti apa gitu Kalau itu udah nggak bisa lagi. Memang udah ini udah nggak bisa. Karena saraf-sarafnya udah rusak semua. Jadi pengobatan seperti apa Mas Agus masih bisa? Yang masih bisa dilakukan gitu. Ya pengobatan tetesan pada mata doang. Kalau buat mata yang parah kan masih luka ini sih. Ya mudah-mudahan aja cepat sembuh lah, doain. Amin. Gitu aja sih. Oke, Mas Agus ini kan bisa dibilang kan Bang Alvin kan almarhum Bang Alvin kan sudah tiada ya. Dan beliau kabarnya katanya berjanji untuk menemani Bang Agus untuk berobat ke Singapura. Tapi bisa dibilang tuh janji tersebut tuh tidak bisa terkabulkan. Gimana sih Bang Agus rasa sedih dan kehilangannya Bang Agus? Apanya? Ya Iya. ngapain kita bersedih. Walaupun tidak terkabul tapi udah berjuang dia demi Agus. Juga sempat kemarin kan sempat ada kantor rumah Bapak. Kesedihannya. Sedih banget orang yang memperjuangkan kita, memperjuangkan hidup kita. Siapa sih yang nggak sedih tiba-tiba diambil begitu aja? Ya mudah-mudahan aku doakan untuk Bapak Linnya, semoga dia berada di surga, mendapatkan surganya Allah. Gitu sih. Yang buat keluarga yang ditinggalkan ya semoga aja juga. Agus apartemen di mana Gus? Hah? Apartemennya di mana Gus? Udah deh, nanti diinfokan ya. Oke. Tetap yang salah adalah katanya mereka. Berarti yang dimaksud adalah Tenovi, Gary, dan Bang Densu. Karena yang salah adalah mereka. Karena tidak pernah diobati. Gus, kamu mau diobati tapi kamunya nggak mau. Kamu kan yang sibuk kemarin gonta-ganti kesana kemari, ganti pengacara lah, laporan lah, di podcast lah. Sekarang yang tidak mau diobati siapa? Ada tuh dulu pernyataan dari Tenopi, walaupun kamu laporin itu tetap tuh bisa ya, bisa berobat tuh ya, sudah dipersiapkan ya. Sekarang salahkan Tenopi, salahkan mereka katanya. Ya, coba salahkan diri sendiri. Awalnya terjadi ini ya, kan karena kamu kemarin ya yang ngomong gimana-gimana tuh sama bawahanmu ya, sehingga kamu digituin tuh sama si bawahanmu. Sabar dulu, sabar. Bajeng, belum sabar Bang. Sabar. Salah dong. Sabar ini ujian. Sabar ini ujian. Sabar ya. Sabar ini ujian. Sabar aja. Gue nggak mau lu benerin dulu. Kabel lu nggak mau lu benerin dulu. Tinggal belum lipat itu. Ini nggak perlu benerin juga. Ini cabut dulu ntar ini lagi. Cabut aja dari sono dari mic-nya. Itu bisa tuh. Tadi cumi sekarang intens. Makasih. Sama-sama. Ini. Oke. Udah belum? Aku capek nih. Aku capek nih. Yuk. Roll. Oh, ada actionnya. Action. Ada actionnya. Ya biasa aja sih panggilannya. Ini turunan cumi. Lumayan banyak juga sih. Maka saya nggak bisa ngeliat juga sih. Nggak saya nanya-nanya tapi lumayan banyak pertanyaan. Tadi pemeriksaan lama. Hah? Oh nggak ada. Lancar-lancar aja sih tadi. Tadi pemeriksaan lama. Ini Gus ada tambahan-tambahan banyak kah apa terkait hal itu? Ya ada tambahan seperti apa? Iya. Ada Ya, tambah-tambahan. tambahan teknis-teknis terbaru lah. Tapi melihat polemik donasi ini kan ibaratnya sudah semakin, katanya kalau dari pihak sana endgame nih, ibaratnya menuju ke NTT. Kamu sendiri gimana nih Gus? Kalau itu saya belum bisa pastikan gimana ininya ya. Kan ininya mereka gitu ya. Saya kurang paham kalau masalah itu. Mas Agus masih memperjuangkan hak dari Mas Agus sendiri sampai saat ini masih semangat. Iya, Seperti apa sih? tentu dong masih semangat.
Masih ada support dari Bang Farad juga kah? Maaf, ini bukti kami dari Tim pembela kaum lemah dan gitu. juga dari kantor hukum Bang Farad Abbas. Ya sampai kapanpun kami masih mau mendukung Agus, membela Agus, dan akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan hak Agus. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan atas laporan terhadap saudara Gary tentang pemindahan uang pada waktu itu dan tentang pengakuan dia sebagai lawyer. Untuk selanjutnya mungkin bisa diterangkan oleh saudara Jaldi. Ya, depan. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan setelah Agus mentransfer memindahkan dana tersebut, Gary Julian tidak memenuhi janji-janjinya yang akan melakukan pengobatan peruntukan matanya. Uang ini kan Sudah, untuk digunakan Bang. pengobatan mata Sudah. ya awalnya. Tapi ini berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti ada indikasi yang nantinya ya akan ya diduga akan diterima oleh penerima manfaat lain, yaitu korban bencana alam. Iya. Dari Nusa Tenggara Timur. Bang, ini kan melihat dari uang tersebut ya, bisa dibilang tuh akhirnya disumbangkan untuk warga NTT ya, tanpa sepengetahuan Bang Agus sendiri. Iya. Gimana sih Bang, mungkin dari pihaknya Kak Agus sendiri merasa kecewa nggak sih Bang? Mungkin? Ya memang Gary Julian ini dan kawan-kawan ini tidak ada persetujuan ya kepada Agus jika memang akan diduga ya uang tersebut akan dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Tapi kita sedang mengajukan terlebih dahulu somasi peringatan hukum 3x24 jam ya. Apabila Gary Julian tetap akan memindahkan dana tersebut kepada korban bencana alam NTT, maka kita akan siap mengajukan upaya hukum. Mas, ini kan dari postingan-postingan Denny Sumargo juga seperti ada kendala juga di NTT. Maksudnya belum ada penyaluran dananya di sana. Mungkin Mas sendiri udah melihat belum sih postingan-postingan? Iya, kita melihat sendiri posting-postingannya Denny Sumargo dan kawan-kawan tersebut. Tetapi hati-hati ya dengan uang tersebut. Uang itu merupakan hasil dari donatur yang memberikan sumbangan langsung kepada Agus ya. Tapi itu kan untuk objeknya kan untuk pengobatan mata. Tapi kalau objek tersebut Denny Sumargo dan Gary Julian tidak memperoleh persetujuan dari Agus dan kemudian dialihkan kepada pihak lain, ini kan ada indikasi perbuatan pidana. Ngomongnya apa pengacara ini? Melakukan upaya-upaya apalagi mengalihkan gitu ya. Apalagi kita sudah ketahui mereka sudah ada di sana kan ya. Nah, kita fokusnya untuk saat ini adalah pemeriksaan terhadap laporan polisi ya terkait dugaan tidak benar penipuan yang terdahulu yang dilakukan oleh Gary Julian. Tadi katanya persetujuan donatur, sekarang harus diurus sama Agus. Agus itu penerima manfaat juga Bang ya. Jadi itu dana itu dari dana donatur juga begitu, persetujuan dari donatur. Ya itu kan kalau permasalahan sekarang Bang Densu Bang Gary ya menyalurkan di situ kan atas persetujuan dari siapa? Dari donatur. Nah, persoalannya sekarang dilaporkan Gary sama Densu salah alamat sepertinya Bang ya. Silakan saja menghubungi donatur karena itu kan donatur yang memberikan izin kemarin. Sebelumnya kan di podcast itu Bang Densu sudah minta izin loh ke pihak donatur begitu ya untuk dialihkan dana itu dan dari donatur mengiyakan. Terus masalahnya apa sekarang? Ya, kalau penyalahgunaan tadi yang lebih awal lebih dulu menyalahgunakan dana ini kan si Agus Bang. Ya, seharusnya diaudit juga dia gitu. Apalagi kemarin ada juga pernyataan dari Teknopi bahwa kalau tidak salah ya, koreksi saya kalau salah ya, 300 apa 250 juta itu sudah ditransfer ke istrinya Agus. Coba itu diaudit Bang. Ya, uangnya masih apa enggak? Dengan hal-hal seperti itu, dengan membuat statement, dengan menyerang istri saya, keluarga saya. Ya, sekarang saya tanya aja sama mbak-mbak sama mas-masnya. Kira-kira dalam keadaan depresi itu apapun bisa terjadi. Depresi kenapa Gus? Terus tapi sempat kaget nggak sih kalau dana itu ada indikasi dialihkan ke NTT? Dengar ya? Iya. Ya ada. Kaget dong aneh. Ya bisa aja sih Gus, kan kamu nggak mau uangnya. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan Anda yang udah punya moral itu. Bilang orang nggak ada moral lagi. Komunikasi lah ya. Udah pasti lah. Pokoknya dari Agus dari kuasa Bang Raffi mungkin agak bisa majuan.
Jadi dari Agus sendiri intinya terkait masalah kasus NTT tadi sudah disampaikan juga dari Agus bahwa kita dari Agus sendiri pun kaget mendengar, dari kami pun sebagai tim kuasa juga kaget. Jadi kita tetap pada fokus pada di besok nih ya tanggal 8 Ya, ini seru ini ya. Sidang. Gugatan yang dilakukan oleh donatur gitu. Jadi kami juga kemarin sudah bicara bahwa kami siap untuk siap untuk kita sama-sama di meja hijau untuk menjelaskan terkait masalah hak terkait masalah donasi ini, gitu aja. Nah, terkait masalah Agus sendiri nanti kami akan usahakan untuk hadir di besok tanggal 8 gitu, dan kami juga meminta kepada kuasa hukum donatur segera menghadirkan para pemberi kuasa ya. Jadi dalam hal ini pemberi kuasanya kan kalau nggak salah kurang lebih sekitar 500 orang ya. Kami juga minta jadi memang mereka itu sebenarnya memang ada gitu. Jadi jangan hanya batas surat kuasa saja, tapi memang prinsipalnya memang harus hadir. Jadi ibaratnya di sidang pertama itu pengennya adanya saksi para donatur semuanya ya, Bang? Ya, karena memang pada prinsipnya kalau misalnya dalam gugatan kan awalnya kan ada mediasi di sana. Nah, proses mediasi itu kan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung kan memang diwajibkan dulu nih hadir. Terkait prinsipal. Jadi kami juga akan nanti meminta kepada hakim mediator untuk menghadirkan para prinsipal dari pihak donatur gitu. Agus akan hadir atau enggak di sini? Kami upayakan Agus hadir. Kalau misalkan kondisinya memang fit, Kapan sih sakit dia, Bang? Nanti akan Agus akan hadir. Untuk luka bakar sendiri sempat katanya mau diutamakan ya. Apakah udah ada upaya mungkin? Yang mana? Luka bakar. Ya gini Kita dibalik aja. Kita nggak butuh janji, kita bukti. Selama ini kan mereka hanya berjanji, buktinya nggak ada. Mereka mau damai berapa kali kita menyambut perdamaian itu, faktanya mereka yang mengingkari. Oke, saat ini biarlah hukum yang berjalan sesuai keinginan para netizen semua. Ayo kita tunggu endingnya kayak apa. Kita udah mau damai, kita udah siapkan waktu, siapkan tempat, faktanya mereka yang mengingkari. Sekarang caramu sih Bang salah. Main-main dengan hukum ya silakan. Kita siap menyambut itu. Oke, dan kita juga ada beberapa tambahan dari kuasa hukum yang lain bergabung dalam tim pembela kaum lemah. Padahal sudah damai di Kemensos ya. Meninggalkan Agus, bukan. Kemarin Bang Farhat di Rumah Duka juga menyatakan bahwa Bang Farhat akan jadi kuasa hukum Agus sampai selamanya. Kemarin diucapkan Bang Farhat di Rumah Duka. Bener dong. Iya. Jadi bukan berarti Bang Farhat meninggalkan, Bang Farhat menghindari konflik terulang. Gitu. Jadi Bang Farhat nggak mau terulang konflik dengan saudara DS. Oke lah, Bang Farhat menghargai upaya damai yang dilakukan oleh Kemensos, Pak Yusuf. Ya. Jadi Bang Farhat menghargai itu. Namun Agus merasa kecewa dengan sikap yang diambil oleh mereka. Alright. Menunjuk kuasa lain untuk keren Agus ya. Langkah hukum. Ini pengacara baru Bang. Oke, endingnya kayak gimana? Bang, mungkin sedikit menanggapi bahwa beberapa pihak dan juga netizen sempat mengatakan bahwa dana Agus yang dibawa ke NTT tersebut lebih diprioritaskan untuk warga NTT karena untuk tujuan banyak orang daripada Agus. Kalau Abang sendiri menanggapinya seperti apa? Oke, ini kan awalnya dana 1,3 miliar ini kan objeknya kan untuk Agus, pengobatan mata penyembuhan matanya Agus. Tapi berubah lah untuk penerima manfaat lain korban. Tapi disalahgunakan juga sama Agus. Tenggara Timur. Artinya apa? Di sini telah terjadi pengalian dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya, itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus dan dialihkan lagi kepada uangnya dan beralih lagi kepada korban bencana alam NTT, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Agus tidak membutuhkan Bang, Agus tidak membutuhkan uang itu, kan sudah disampaikan dulu statementnya, keluarganya lebih penting begitu ya. Yang salah gunakan itu sebenarnya adalah Agus Bang ya, dan netizen sudah tahu ya. Anda usahlah buat framing baru lah Bang yang membuat netizen ini ketawa juga gitu ya. Jadi netizen juga mengikuti kasus ini kayak gimana. Jadi percuma Bang kalau frame-frame seperti itu ya. Sangkaku dengan berpulangnya Bapak Alvin Lee, pembulian kepada Tenovi, Bang Geri, Bang Densu akan berkurang, akan menghilang. Tahu-taunya ada sosok lama yang muncul lagi. Malah sekarang tuduhannya lebih ngeri. Menuduh orang melakukan pembunuhan.
menyalahkan podcastnya Denny Sumargo, Bang Gary dengan Tenovi itu sebagai dalang kematian Bapak Alvin Lim. Wow. Kenapa nggak menyalahkan diri Anda? Kenapa tidak menyalahkan orang-orang Anda yang sudah mengajak Bapak Alvin Lim bergabung? Kenapa? Kenapa kalian tidak melarang juga kalau misalnya Bapak Alvin Lim punya kehendak sendiri untuk bergabung? Karena beliau kan sedang sakit. Kenapa kalian membiarkan beliau masuk ke persoalan Sepakat, ini? Bang. Kenapa? Kenapa kemudian kalian menyalahkan orang? Orang meninggal itu atas kehendak Tuhan. Anda orang beragama kan? Kenapa kok bisa Anda jadi Tuhan gitu? Kenapa sekarang Anda berlagak saya Tuhan gitu? Saya ini Tuhan, saya ini Tuhan. Semua stres, Bang. Sama, Bang. Gregetan juga, Bang, ya dengan statement-statement. Kayak statement yang tidak keluar dari orang yang berpendidikan, Bang, ya. Mereka kan berpendidikan begitu. Sekolah sudah tinggi. Kok masih menggunakan statement-statement kayak gini loh, Bang? Seperti orang nggak sekolah, nggak tahu hukum, nggak tahu diri gitu loh. Ya, tapi udahlah, Bang, ya. Mari kita kesal bersama, ya. Jadi segitu sebetulnya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.